Kan kita belajar ini ya. Kalau kemarin kan kita belajar nilai mutlak. Sekarang kita udah masuk bab baru, bab 2. Kita belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk yang pertama, ya. Saya off mic ya Pak, lagi rame di rumah nih, jadi agak bising. Yang apa? Off mic. Kalau bisa Bapak lagi jelasin off mic ya Bapak. Kalau ada yang mau ditanya boleh mic. Oke Pak. Oke, Bapak lanjutin ya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk yang pertama itu kita untuk SPLTV. Nah, singkatan dari sistem persamaan linear 3 variabel ini SPLTV. Nah, untuk yang pertama kita belajar tentang bentuknya dulu, bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi untuk yang kedua, materi pertamanya itu kita tujuannya itu memahami konsep persamaan linear 3 variabel, terus kita belajar gimana menyusun sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, yang pertama itu kita ini ada pengertian tentang persamaan linear 3 variabel. Persamaan linear 3 variabel merupakan persamaan linear yang memiliki atau memuat 3 jenis variabel. Nah, bentuk umum persamaan linear 3 variabel dapat dinyatakan sebagai AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, di mana A, B, C itu konstan dengan A, B, dan C, dan tidak keduanya 0. Nah, biar lebih ngerti lagi, kita masuk ke SPLTV-nya. Nah, kalau tadi kan itu persamaan linear 3 variabel. Persamaan linear 3 variabel. Ingat, kalau yang sekarang kita lihat itu SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, dari persamaan linear 3 variabel itu dibentuk menjadi sistem persamaan linear 3 variabel. Ingat, jangan ketukar. Jadi, SPLTV itu atau sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu susunan persamaan linear yang memuat 3 variabel yang sama. Nah, lihat di gambar ini ya. Nah, ini ada A1X tambah B1Y tambah C1Z. Nah, ini persamaan pertama. Nah, jadi kalau SPLTV itu ada 3 persamaan. Persamaan pertama, persamaan kedua, ada persamaan ketiga, yang dimana setiap persamaannya itu setiap variabelnya memiliki nilai yang samanya. Jadi persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 itu memiliki variabel yang sama. Jadi di persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 dia ada variabel X, sama-sama punya variabel Y, dan sama-sama ada variabel Z. Ingat ya. Nah, jadi kalau bentuk umum SPLTV dan persamaan linear 3 variabel, kalau dia persamaan linear 3 variabel aja itu dia satu persamaan. Bentuknya itu tadi AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Nah, D ini konstanta. Apa itu konstanta? Nanti akan dijelaskan lagi. Nah, lalu yang kedua, tadi kan persamaan linear 3 variabel. Kalau yang sekarang sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau yang sistem persamaan linear 3 variabel atau singkatannya SPLTV, itu dia ada 3 persamaan. Nah, sebelumnya tadi dia dijelasin ya, ada variabel, ada konstanta. Nah, jadi apa sih A ini apa, B apa, Y apa, D ini apa? Nah, ini dijelasin ya. Jadi A1, ini ada A1, A2, B1, B2, B3, dan seterusnya. Itu tuh adalah bilangan real. Artinya, ini tuh nggak 0, jadi lebih dari 0. Kemudian, X, Y, Z ini apa nih? X, ada Y, ada Z. Nah, X, Y, Z ini variabel dari bilangan tadi. Nah, jadi misalnya ada A1X. Nah, A ini bilangannya, X ini adalah variabelnya. Jadi misalnya 5X tambah, misalnya B itu bilangan realnya 2Y. Jadi contoh misalnya 2X tambah 2Y tambah 5Y sama dengan D. Nah, D ini apa? D ini konstanta persamaan. Jadi, D ini apa? Angka. Jadi, misalnya 2X tambah 2Y tambah 5Z dengan 10. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi, tadi apa itu komponen-komponen dalam sistem persamaan linear 3 variabel? Yang pertama ada suku. Oke, yang pertama ada suku. Jadi suku merupakan bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri atas variabel, koefisien, dan konstanta.
Nanti kalau dalam suku ada variabel, koefisien, sama konstantanya gabung jadi satu. Nah, setiap suku dipisahkan menggunakan tanda baca penjumlahan atau pengurangan. Contohnya nih ya, nah ini ada persamaan linear 3 variabel, 8x dikurang y tambah 2z sama dengan 5. Nah, jadi apa suku dari persamaan linear variabel ini? Nah, jadi suku-sukunya itu 8x. Ingat ya, suku itu termasuk variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, jadi tiga ini tuh, tiga hal itu termasuk dalam satu suku. Nah, lihat suku pertama 8x. Nah, 8 ini apa? 8 ini koefisien. Baru yang x ini variabel. Ya. Terus yang ada negatif y. Nah, kenapa negatif y ikut? Karena dia 8x, misalnya 8x lah. 8x kan positif. Nah, 8 positifnya kan nggak kita tulis nih. Kita tulis saja 8x, tapi dia udah termasuk positif. Nah, karena si min y ini negatif ya, jadi kita masukin negatif y. Terus 2z. 2z ini kan positif kan, tapi nggak kita tulis di sini karena kita tulis pun udah bernilai positif dia. Ya. Kemudian ada 5. 5 ini termasuk konstanta. Nah, ini adalah suku-sukunya. Ada 8x, terus ada negatif y, ada positif 2z, ada 5 atau konstanta. Nah, kemudian komponen kedua di SPLTV tadi kan ada variabel yang disebutin. Di dalam suku tuh ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Nah, apa sih variabel, koefisien, sama konstanta ini? Nah, variabel merupakan peubah atau pengganti suatu bilangan yang pada umumnya dilambangkan dengan pemakaian huruf seperti x, y, z. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada ketemu 5x, 2y, atau 10z gitu ya. Nah, huruf-huruf itu tuh namanya variabel. Nah, apa sih hubungannya variabel dengan kehidupan kita sehari-hari? Contohnya kayak gini. Ada soal cerita, Yulisa mempunyai 2 buah apel. Nah, Yulisa ingat ya, Yulisa mempunyai 2 apel, 5 mangga, dan 6 jeruk. Nah, jadi kalau kita tuliskan kasus ini dalam bentuk SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel ya, 3 variabel kayak gini. Misalnya apel kita anggap itu x. Oke. Apel itu kita misalkan dengan lambang variabel x. Kemudian mangga kita misalkan dengan variabel y. Dan jeruk itu kita misalkan dengan z. Ingat ya, Yulisa mempunyai 2 buah apel. Jadi dia apel itu misalkan x, 5 buah mangga. Mangga itu misalkan y, dan 6 buah jeruk itu misalkan z. Berarti kalau kita jadikan kasus cerita ini menjadi sistem pada persamaan linear 3 variabel, maka penulisannya sehingga persamaannya itu 2x tambah 5y tambah 6z. Artinya 2x ini 2 apel, x kan apel ya tadi, 2x artinya 2 apel ditambah 5y. Y tadi apa? Mangga. Berarti tambah 5 mangga terus ditambah 6z. Z ini melambangkan apa? Z melambangkan jeruk ya, berarti tambah 6z. Yang artinya Yulisa mempunyai 2x tambah 5y tambah 6z, atau 2 apel tambah 5 mangga tambah 6 jeruk. Nah, kira-kira seperti itu untuk variabelnya. Sekarang kita masuk ke komponen yang ketiga, yaitu koefisien. Nah, kalau tadi ada variabel. Nah, kalau C variabel pasti ada yang namanya koefisien. Jadi koefisien merupakan sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Jadi koefisien disebut juga sebagai bilangan yang terdapat di depan variabel. Sebab penulisan dari suatu persamaan koefisien berada di depan variabel. Jadi kalau tadi kan yang namanya variabel kan hurufnya. Nah, sekarang koefisien itu angkanya. Nah, contoh lagi ya. Misalnya contoh soal cerita bilang punya 2 apel, 5 mangga, dan 6 jeruk. Sama kayak tadi ya. Bilang punya 2 apel, 5 buah mangga, dan 6 buah jeruk. Apabila kita tuliskan dalam bentuk persamaan linear 3 variabel, maka yang pertama kita misalkan dulu nih. Bilang punya 2 buah apel. Nah, apel ini kan sebagai variabel. 2 ini berarti konstanta. Konstanta itu kan sudah koefisien. Jadi koefisien kan sebagai bilangan yang terdapat di depan variabel.
Nah, bilangan koefisien ini bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel. Nah, kalau apel itu kita misalkan X, nah di sini dia ada berapa apel? 2 apel. Jadi koefisiennya 2, variabelnya X. Yang artinya 2X. Nah, lanjut yang kedua, 5 buah mangga. 5 buah mangga berarti 5 ini apa? 5 ini namanya koefisien. 5 mangganya itu Y, variabelnya Y. Lanjut ya, ada 6 buah jeruk. 6 ini koefisien, jeruk ini variabel. Nah, apabila kita tuliskan dalam bentuk persamaan, misalkan apel X, mangga Y, jeruk Z, sehingga persamaannya itu 2X tambah 5Y tambah 6Z. Nah, dari persamaan tersebut, maka diketahui bahwa 2, ya, ini 2X-nya itu 2, ambil 2, terus dalam 5Y ada 5, koefisien 5. Dan 6 merupakan koefisien di mana 2 merupakan koefisien X. Nah, ini ya. 2 itu koefisien X, 5 itu koefisiennya dari Y, serta 6 merupakan koefisien dari Z. Tadi ada apa aja? Ada dalam suku itu ada variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, lanjut ya. Terus yang konstanta. Nah, sebelumnya tadi di dalam bentuk umum kan udah dijelasin. Nah, misalnya ada A1X, di mana A1 ini namanya koefisien, sini variabel, terus tambah B1Y. Nah, tadi B ini namanya koefisien, Y variabel. Nah, C1Z juga gitu ya. Kemudian ada D1 sama dengan D1. Apa sih D1 ini? D1 ini adalah namanya konstanta persamaan. Jadi konstanta merupakan sebuah bilangan yang tidak diikuti dengan variabel. Nah, jadi dia nggak ada variabelnya. Jadi bilangan yang sendiri gitu aja. Nah, sehingga akan mempunyai nilai yang tetap atau konstan. Beberapa pun nilai variabel atau ubahnya. Nah, biasa konstanta itu ditulis di setelah sama dengan, atau mungkin kalau mau dipindahkan, bisa. Dari persamaan tersebut konstantanya yaitu 9. Sebab 9 nilainya tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. Nah, contoh lain misalnya kan ini 4X tambah 7Y tambah 3Z kan konstantanya 9. Nah, kadang juga ada penulisan kayak gini. 9-nya ditulis ke kiri sama dengan. Nah, kalau 9 pindah ruas berarti negatif ya. Kurang 9 sama dengan 0. Kadang ada juga penulisan konstanta yang kayak gini nih. Misalnya 4X tambah 7Y tambah 3Z kurang 9 sama dengan 0. Nah, negatif 9 ini juga termasuk konstanta. Ingat, sifat konstanta dia bilangan yang tidak diikuti dengan variabel. Jadi kalau dia mau dia di sebelah sama dengan, mau di kiri sama dengan, kalau dia nggak ada variabelnya, ingat variabel itu yang huruf-huruf tadi, X, Y, Z variabel. Nah, kalau dia nggak ada sama dengan, nggak ada variabelnya, tetap namanya konstanta. Mau dia di sebelah kanan sama dengan ataupun di kiri sama dengan.